Malam selalu punya cara untuk menyimpan rahasia. Ada suara yang seharusnya tidak kita jawab. Ada pintu yang seharusnya tidak kita buka. Dan ada kisah yang lebih baik tidak pernah terjadi, tetapi tetap harus diceritakan. Selamat datang di Om Dramalogi, tempat cerita gelap, misteri, dan teror yang mungkin terdengar seperti karangan. Sampai kamu sadar, hal seperti ini bisa saja terjadi di dekatmu. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Mari kita mulai dan dengarkan. Di rumah itu, suara selalu datang terlambat. Kadang bunyi pintu pagar baru terdengar beberapa detik setelah pagar itu bergerak. Kadang ketukan di dinding baru muncul setelah semua orang selesai makan. Dan kadang, pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki dari kamar ibu terdengar jelas. Langkah kaki pelan di lantai kayu. Padahal kamar itu sudah dikunci sejak pemakamannya. Tapi bagi Nara, semua itu cuma cara rumah tua menghadapi kehilangan. Usianya baru 13 tahun ketika ibunya meninggal. Terlalu muda untuk benar-benar memahami kematian, tapi cukup tua untuk tahu bahwa orang dewasa sering menyembunyikan kebenaran di balik kalimat yang halus. Ibu sudah tenang, ibu nggak sakit lagi, ibu pasti ingin kamu kuat. Kalimat-kalimat itu terus diulang oleh para tetangga, saudara jauh, guru sekolah, bahkan ayahnya sendiri. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan paling sederhana yang terus berputar di kepala Nara. Kalau ibu sudah tenang, kenapa sebelum meninggal wajahnya seperti orang yang sedang ketakutan? Malam terakhir ibunya masih hidup, Nara terbangun karena suara bisikan dari ruang tengah. Ia turun dari kamar lantai 2 dan melihat ibunya duduk di lantai. Memegang ponsel dengan kedua tangan, layar ponsel itu menyala, memantulkan warna pucat ke wajahnya. Ibu sedang merekam sesuatu. Nara masih ingat bibir ibunya bergerak cepat. Suaranya rendah, patah-patah, seperti takut ada yang mendengar. Tapi begitu Nara menginjak anak tangga yang berderi, ibunya langsung menoleh. Tatapan itu tidak pernah hilang dari ingatan Nara. Bukan tatapan orang yang kaget, bukan tatapan orang yang marah karena anaknya belum tidur. Itu tatapan orang yang baru saja melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Ibu, panggil Nara waktu itu. Ibunya mematikan layar ponsel, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Kamu mimpi buruk? Nara menggeleng. Ibu berdiri, menghampiri Nara, lalu memeluknya sangat erat. Terlalu erat, seolah-olah itu bukan pelukan untuk menenangkan anak, tapi pegangan terakhir dari seseorang yang akan tenggelam. Kalau nanti kamu dengar suara ibu, bisik ibunya di telinga Nara, jangan langsung percaya. Nara tidak sempat bertanya maksudnya. Keesokan paginya, ibunya ditemukan di kamar mandi. Tubuhnya dingin, wajahnya menghadap cermin. Matanya terbuka. Dokter bilang serangan jantung. Ayahnya bilang jangan dibahas lagi. Tapi Nara tahu satu hal. Sebelum malam itu, ibunya tidak pernah sakit jantung. 2 tahun berlalu. Rumah itu tidak banyak berubah. Dindingnya masih berwarna krem kusam. Jendela-jendelanya masih sulit ditutup rapat. Dan jam dinding di ruang makan masih berhenti di pukul 2:17 sejak malam ibunya meninggal. Ayah pernah mengganti baterainya, tapi jarumnya tetap kembali ke angka yang sama setiap pagi. Ayah Nara, Dharma, bekerja sebagai teknisi listrik. Ia sering pulang larut malam, dan sejak kematian istrinya, ia berubah menjadi orang yang tidak banyak bicara.
Di meja makan hanya terdengar denting sendok. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Di rumah itu, dua orang hidup seperti tamu yang sama-sama takut menyentuh barang orang mati. Kamar ibu tetap terkunci. Dharma menyimpan kuncinya di laci meja kerja dan melarang Nara masuk. Barang-barang ibu belum dibereskan, katanya setiap kali Nara bertanya. Tapi sudah 2 tahun ya, justru karena sudah 2 tahun. Jawaban itu tidak masuk akal. Tapi wajah ayahnya selalu membuat Nara berhenti bertanya. Sampai pada suatu sore di bulan November, hujan turun sangat deras. Listrik padam dan atap gudang belakang bocor. Dharma belum pulang. Nara yang sedang mengerjakan tugas sekolah mendengar bunyi tetesan air dari arah belakang rumah. Ia mengambil senter kecil, lalu berjalan melewati dapur menuju gudang. Gudang itu dulunya tempat ibunya menyimpan perlengkapan menjahit. Setelah ibu meninggal, Dharma menumpuk kardus-kardus di sana. Bau lembab dan kayu tua langsung menyergap begitu Nara membuka pintu. Air menetes dari celah genteng, jatuh tepat di atas sebuah kardus berlabel kain ibu. Nara menarik kardus itu menjauh. Saat diangkat, bagian bawahnya sudah lembek. Isinya tumpah ke lantai. Potongan kain, jarum rajut, buku pola, dan sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Kotak-kotak itu terkunci, tapi gembok kecilnya sudah berkarat. Nara mencongkelnya dengan ujung gunting tua. Setelah beberapa kali mencoba, gembok itu patah. Di dalamnya ada benda-benda yang terasa seperti potongan hidup ibunya. Seikat rambut bayi Nara, foto keluarga yang ujungnya terbakar, surat ulang tahun yang tidak pernah diberikan, dan sebuah ponsel lama. Ponsel lipat berwarna hitam. Nara langsung mengenalinya. Itu ponsel yang dipegang ibunya pada malam terakhir. Jantung Nara berdebar begitu cepat sampai ia harus duduk di lantai. Ia menekan tombol daya, tidak menyala. Tentu saja tidak. Baterainya pasti sudah habis selama bertahun-tahun. Tapi ketika Nara hendak memasukkannya kembali ke kotak, layar kecil di bagian luar ponsel itu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu muncul ikon baterai kosong. Nara menahan napas. Di layar itu ada tulisan kecil. Satu pesan suara belum dibuka. Nara tidak tahu bagaimana ponsel mati bisa menampilkan notifikasi. Ia juga tidak tahu kenapa tangannya tetap membuka lipatan ponsel itu. Layar bagian dalam menyala redup, seperti cahaya lilin yang hampir padam. Menu ponsel muncul lambat. Tombol-tombolnya berdecit saat ditekan. Di folder suara, hanya ada satu file. Untuk Nara, 17 November 2 tahun yang lalu. Malam ibunya meninggal. Hujan menghantam genteng, rumah gelap, senter kecil di lantai berkedip-kedip. Nara menatap file itu lama sekali, seperti menatap pintu yang tidak seharusnya dibuka. Lalu ia menekan tombol putar. Awalnya hanya terdengar desis statis. Kemudian suara ibunya muncul. Pelan, letih, sangat dekat. Jauh, berdesis, dan rapuh. Nara, kalau kamu mendengar ini, berarti ibu sudah tidak bisa menemanimu lagi. Nara menutup mulut dengan tangan. Dadanya langsung sesak. 2 tahun ia menahan rindu pada suara itu. 2 tahun ia cuma bisa mendengar ewat ibu lewat ingatan. Dan makin lama makin kabur. Tapi sekarang suara itu ada di telinganya lagi. Nara sayang,
Ibu minta maaf. Di belakang suara ibu terdengar bunyi lain, seperti napas panjang seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan mikrofon. Ibu minta maaf karena belum bisa cerita semuanya. Ibu pikir ibu masih punya waktu. Ibu pikir kalau ibu diam, kamu akan aman. Tapi ternyata dia sudah tahu kamu. Nara menurunkan ponsel sedikit. Suara ibunya bergetar. Kalau ayah bilang ibu sakit, jangan marah pada ayah. Dia takut. Dia juga tahu harus percaya pada siapa. Tapi dengarkan ibu baik-baik. Di rumah ini ada sesuatu yang suka meniru suara orang yang kita cintai. Senter di lantai mati. Gudang menjadi gelap. Nara tidak bergerak. Dari rekaman itu, suara ibunya terus berjalan. Dia tidak masuk kalau kita tidak menjawab. Dia tidak bisa mengambil kalau kita tidak mengizinkan. Tapi dia sabar, Nara. Sangat sabar. Dia akan memanggil dengan suara yang paling kamu rindukan. Dia akan membuat kamu percaya bahwa yang datang itu ibu. Di luar gudang, lantai dapur berderit. Nara membeku. Rumah itu kosong. Ayah belum pulang. Tapi ada langkah kaki di dapur. Lambat, basah. Seperti seseorang berjalan dengan telapak kaki penuh air. Rekaman ibu tiba-tiba dipenuhi suara gesekan kasar. Lalu suara ibu terdengar lebih cepat. Jangan pernah memutar rekaman ini di tempat gelap. Jangan pernah dengarkan sampai selesai kalau kamu sendirian. Dan apapun yang terjadi. Langkah kaki terhenti tepat di luar pintu gudang. Gagang pintu bergerak sedikit. Jangan jawab kalau ada suara ibu yang memanggil dari belakang pintu. Tepat setelah kalimat itu, dari luar gudang terdengar suara yang sangat Nara rindukan. Nara. Suara ibunya. Lembut, jelas, hanya terhalang pintu. Nara, kamu di dalam. Tubuh Nara terasa kehilangan tulang. Ia ingin menangis, ingin berlari membuka pintu, ingin melihat ibunya berdiri di sana basah karena hujan, tersenyum seperti dulu setiap pulang dari pasar. Tapi rekaman di tangannya masih menyala. Suara ibu di rekaman berbisik, seakan tahu apa yang akan terjadi. Jangan jawab. Suara di luar pintu mengetuk. Nara, ibu kedinginan. Air mata Nara jatuh tanpa suara. Ia menggigit bibirnya sampai terasa asin darah. Nara, buka pintunya. Ibu pulang. Ponsel lama itu tiba-tiba mati. Pada saat yang sama, listrik rumah menyala. Lampu gudang berkedip lalu terang. Pintu gudang masih tertutup. Tidak ada suara lagi. Nara duduk di lantai hampir 10 menit sebelum berani berdiri. Ketika ia membuka pintu perlahan, dapur kosong. Lantainya kering, tidak ada jejak kaki basah. Hanya ada satu hal yang berbeda. Di dapur, sebuah gelas terbalik sendiri. Di bawah gelas itu ada kertas kecil, tulisan tangan ibunya atas sesuatu yang sangat mirip. Jangan ceritakan pada ayah. Ketika Dharma pulang malam itu, Nara sudah menyembunyikan ponsel lama di bawah bantal. Ia mencoba bersikap biasa, makan malam seperti biasa, menjawab pertanyaan pendek seperti biasa. Tetapi Dharma beberapa kali menatapnya terlalu lama. "Kamu masuk gudang?" tanya Dharma tiba-tiba. Sendok di tangan Nara berhenti.
Atap bocor, ada yang kamu ambil. Cuma mindahin kardus. Dharma tidak langsung menjawab. Ia meletakkan sendok, lalu memandang ke arah lorong menuju kamar ibu. Kalau kamu menemukan sesuatu milik ibu, katanya pelan, jangan disentuh. Nara menatap ayahnya. Kenapa? Karena ada barang yang lebih aman kalau tetap hilang. Malam itu Nara tidak bisa tidur. Ponsel lama tergeletak di samping bantalnya. Ia sudah mencoba mengisi daya dengan kabel universal yang ia temukan di laci. Tapi ponsel itu tidak menunjukkan tanda hidup. Namun, tepat pukul 2:17, layar ponsel menyala sendiri. Nara terbangun bukan karena suara, melainkan karena cahaya pucat yang menyinari langit-langit kamarnya. Ponsel itu terbuka, padahal ia yakin sebelumnya tertutup. Di layar ada folder pesan suara. Sekarang bukan satu file, ada 2. Untuk Nara, ibu di depan kamarmu. Hari itu, jam 2:17. Nara tidak bernapas selama beberapa detik. Lalu terdengar sesuatu dari luar kamar. Gesekan kuku di permukaan pintu. Pelan, melingkar, seperti seseorang menulis dengan jari di kayu. Nara memeluk lutut di atas kasur. Pintu kamarnya terkunci, jendelanya terkunci, tapi suara itu terus bergerak di luar, naik turun, lalu berhenti tepat di bagian tengah pintu. Ponsel bergerak, bergetar di lantai. File kedua terputar sendiri. Suara ibu muncul. Nara, ibu tahu kamu takut. Kali ini suaranya lebih jernih. Tidak seperti rekaman lama. Tidak ada statis, tapi ada napas panik. Suaranya hangat, dekat seperti ibu duduk di tepi kasur. Nara, jangan dengarkan rekaman yang tadi. Itu bukan ibu. Nara menatap ponsel itu dengan mata membelalak. Ibu yang asli ada di sini. Ibu cuma ingin melihat kamu. Buka pintunya sebentar. Di luar kamar, suara yang sama berbisik langsung. Sebentar saja. Nara meraih bantal dan menutup telinganya. Tapi suara rekaman itu tetap masuk. Bukan lewat telinga, melainkan seolah muncul di dalam kepalanya. Kamu rindu ibu, kan? Nara menangis. Tentu saja ia rindu. Setiap hari, setiap pulang sekolah dan melihat sendal ibu masih tersusun di rak bawah. Setiap melihat piring motif bunga kesukaan ibu. Setiap sakit demam dan ayahnya tidak tahu harus menyuapin obat dengan kata-kata lembut seperti ibu. Ia rindu sampai rasanya tubuhnya penuh lubang. Suara itu tahu. Suara itu memanfaatkan setiap lubang. Kalau kamu buka, ibu akan peluk kamu. Pegangan pintu bergerak turun. Padahal terkunci. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Suara ibu berubah lebih rendah. Nara, kenapa kamu tidak mau melihat ibu? Di balik pintu sesuatu menggores pelan. Nara melihat garis hitam muncul di bawah celah pintu. Bukan bayangan, bukan air. Sesuatu yang lebih kental, lebih gelap, merayap masuk seperti rambut basah. Ia mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Ponsel masih menyala. Suara ibu berbisik kembali. Anak baik selalu membukakan pintu untuk ibunya. Tiba-tiba terdengar gedoran keras dari lantai bawah. Nara, suara ayah. Goresan di pintu berhenti. Dharma berlari menaiki tangga. Langkahnya berat dan cepat. Begitu sampai di depan kamar, ia membentak sesuatu yang tidak terlihat. Pergi! Rumah bergetar.
Lampu kamar menyala. Benda gelap di bawah pintu tertarik keluar seperti disedot. Dharma membuka pintu dengan kunci cadangan. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Di tangannya ada senter dan seikat daun kering yang diikat benang hitam. Ketika melihat ponsel lama di lantai, ia langsung terdiam. Nara menuju ponsel itu dengan tenang gemetar. "Yah, itu siapa?" Dharma menutup pintu kamar lalu mengunci dari dalam. Ia mengambil ponsel itu dengan hati-hati, seperti memegang hewan berbisa. "Dari mana kamu dapatkan ini?" "Gudang." Dharma memejamkan mata. "Seharusnya aku bakar." "Ya, ibu bilang ada sesuatu di rumah ini." Dharma tidak menjawab. "Ya," ayahnya duduk di lantai, bersandar pada lemari. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Nara melihat ayahnya benar-benar terlihat tua. "Bukan di rumah ini," kata Dharma akhirnya. "Di keluarga kita." Hujan mulai turun lagi di luar. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat jendela berbunyi pelan. Dharma bercerita dengan suara rendah, seolah takut dinding ikut mendengar. Bertahun-tahun sebelum Nara lahir, keluarga dari pihak ibu tinggal di desa kecil di dekat hutan kapur. Di desa itu ada kepercayaan lama tentang penjaga suara. Bukan makhluk yang muncul dengan wajah menyeramkan, melainkan sesuatu yang hidup dari panggilan. Ia tidak bisa mengambil manusia dengan paksa. Ia harus dipanggil, dijawab, atau diundang. Dharma dulu menganggapnya tahayul, sampai ibu Laras mulai mendengar suara neneknya yang sudah meninggal. Awalnya hanya lewat mimpi, lalu lewat telepon rumah, lalu lewat pesan suara kosong yang muncul sendiri di ponsel. Suara itu selalu meminta hal kecil. "Laras," jawab ibu. "Laras, bukakan jendela. Laras, izinkan ibu masuk." Semua orang mengira Laras stres setelah melahirkan Nara. Tapi Laras tahu, suara itu bukan ibunya. "Kenapa dia mengejar ibu?" tanya Nara. Dharma menelan ludah. "Karena ibumu pernah menjawab." Nara menatapnya. "Saat kecil, ibumu kehilangan adiknya namanya Sekar. Usianya 7 tahun. Suatu malam, Sekar hilang di dekat sumur di belakang rumah. Selama 3 hari dicari, tidak ketemu. Malam keempat, ibumu mendengar suara Sekar dari dalam sumur." Dharma berhenti sebentar. Ibumu menjawab. Ruangan terasa lebih dingin. Dia bilang, "Sekar, kamu di sana?" Lalu suara itu tertawa. Sejak saat itu, sesuatu menempel pada keluarga ibuku. Ia menunggu orang yang paling rapuh, orang yang paling rindu, orang yang paling mudah membuka pintu. Nasra merasa mual. "Jadi ibu meninggal karena itu?" Dharma menatap ponsel di tangannya. "Ibumu melawannya bertahun-tahun. Setelah kamu lahir, ia makin sering dengar suara-suara. Kadang suara nenek, kadang suara Sekar, kadang suaraku, padahal aku sedang bekerja. Ia merekam semua yang terjadi, mencoba mencari pola." "Kenapa ayah nggak pernah cerita?" "Karena ibumu meminta aku menjaga kamu dengan cara yang paling sulit, membuat kamu tidak tahu." Nara menggeleng pelan. "Tapi sekarang aku tahu." Dharma menatap pintu kamar. "Karena dia sudah memilih kamu." Ponsel di tangan Dharma tiba-tiba bergetar. Layar menyala. File baru muncul. Namanya, "Dharma Jangan Berbohong." Tanggal hari itu, pukul 2:31. Dharma menjatuhkan ponsel. File itu berputar sendiri. Suara Laras terdengar dari speaker kecil. Tapi kali ini berbeda. Ada senyum di dalam suaranya. Senyum yang tidak sama sekali seperti sosok manusia. "Dharma, kamu selalu lupa bagian terpenting." Wajah Dharma berubah kaku. Nara menatap ayahnya.
Bagian apa? Rekaman itu tertawa pelan. Ibu tidak pernah mati karena menjawab. Ibu mati karena ayahmu membuka pintu. Dharma meraih ponsel dan menekan tombol mati berkali-kali. Tidak berhasil. Suara Laras terus berbicara. Malam itu ibu mengunci diri di kamar mandi. Ibu tahu dia ada di luar. Ibu tahu dia memakai suara Nara. Tapi ayahmu mendengar kamu menangis dari dalam kamar mandi. Bukan begitu, Dharma? Dharma berteriak, "Diam!" Ponsel tidak diam. Dia membuka pintu. Dia mengira menyelamatkan anaknya. Tapi yang masuk bukan Nara. Ponsel mati. Keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Nara memandang ayahnya dengan bibir gemetar. "Ya, apa maksudnya?" Dharma menggeleng cepat. "Jangan dengarkan. Ayah buka pintu kamar mandi." "Nara, jangan. Ayah buka." Dharma menangis tanpa suara. Dan itu cukup sebagai jawaban. Malam kematian Laras akhirnya muncul dalam kepala Dharma. Bukan sebagai cerita, tapi sebagai luka yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Malam itu ia pulang dan mendengar suara Nara menangis dari kamar mandi. Laras berteriak dari dalam, memintanya jangan membuka pintu. Tapi suara Nara memanggil ayahnya, terseduh-seduh meminta ditolong. Dharma panik, ia mendobrak pintu. Di dalam, Laras berdiri di sudut kamar mandi, wajahnya pucat, tangannya penuh luka cakaran. Dan di belakang Dharma, dari luar kamar mandi terdengar tawa anak kecil. Bukan Nara. Nara yang asli sedang tidur di kamarnya. Dharma menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia berbalik lagi, Laras sudah menatap cermin dengan mata kosong. Di permukaan cermin, ada tulisan dari uap air. "Suaramu sudah kubuka." Pagi harinya, Laras meninggal. Tidak ada luka besar, tidak ada tanda kekerasan. Hanya wajah yang terlalu takut untuk disebut serangan jantung. Nara menutup wajahnya. Ia ingin marah pada ayahnya. Tapi melihat Dharma hancur seperti itu, membuat kemarahannya tersangkut di tenggorokan. "Kenapa dia sekarang kirim voice note baru?" bisik Nara. Dharma mengusap wajah. "Karena ponsel itu bukan cuma menyimpan suara. Ibumu pernah bilang, suara yang direkam bisa menjadi pintu. Makin sering diputar, makin jelas dia bisa meniru. Makin kamu percaya, makin dekat dia. Jadi harus dihancurkan." Dharma mengangguk. "Tapi bukan di sini." "Kenapa?" Dharma menatap ponsel itu. "Karena kalau pintu ditutup dari sisi yang salah, sesuatu yang terjepit bisa mencari pintu yang lain." Sebelum Nara sempat bertanya, dari lantai bawah terdengar telepon rumah berderi. Rumah itu sudah tidak memakai telepon rumah sejak bertahun-tahun lalu. Deringnya panjang, kuno, menusuk. Dharma berdiri perlahan. "Jangan bersuara," katanya. Mereka turun bersama. Setiap anak tangga berderit di bawah kaki mereka. Di ruang tengah, telepon rumah tua yang selama ini hanya menjadi pajangan di meja kecil dekat jendela, kini bergetar hebat. Kabelnya tidak tersambung kemana-mana. Dering berhenti begitu mereka mendekat. Lalu mesin penjawab otomatis menyala. Lampu merah berkedip. Suara Laras memenuhi ruang tengah. "Nara, ayahmu tidak akan bisa menjagamu." Dharma mencabut kabel yang memang sudah terputus sebelumnya. Tidak ada gunanya. "Dia takut padaku, tapi kamu tidak perlu takut. Ibu cuma ingin pulang." Nara berdiri di belakang Dharma, menggenggam ujung bajunya seperti saat kecil. Tiba-tiba suara itu berubah. Tidak lagi suara Laras, sekarang suara anak perempuan, kecil, basah. "Kakak Laras."
Dulu jangan takut, Dharma berbisik. Sekar. Dari lorong menuju kamar ibu, terdengar suara kunci diputar. Klik, pintu kamar ibu yang terkunci 2 tahun terbuka sedikit. Aroma melati busuk merayap keluar. Dharma memegang bahu Nara. Ambil jaket, kita pergi sekarang. Tapi ponselnya aku bawa. Mereka bergerak ke pintu depan. Namun saat Dharma menarik gagang pintu, pintu itu tidak terbuka. Ia memutar kunci berkali-kali. Kunci bergerak, tapi pintu seperti tertahan dari luar. Jendela-jendela ruang tengah mulai berembun dari dalam. Di kaca, satu persatu muncul bekas telapak tangan kecil. Banyak, terlalu banyak. Nara menahan jerit. Dari kamar ibu suara Laras bernyanyi. Lagu tidur yang dulu selalu ia nyanyikan untuk Nara. Pelan, sumbang, seolah dinyanyikan oleh mulut yang tidak terbiasa menjadi manusia. Dharma menarik Nara ke dapur. Mereka menuju pintu belakang. Tapi sebelum capai dapur, lampu padam lagi. Gelap menelan rumah. Hanya ponsel lama di tangan Dharma yang menyala. Ada file baru. Namanya Nara lihat di belakang. Jangan lihat, bisik Dharma. Tapi manusia selalu kalah oleh kalimat yang melarang. Nara merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya. Napas dingin menyentuh tengkuknya. Bau tanah basah dan bunga busuk memenuhi hidungnya. Nara, suara ibu berbisik tepat di telinganya. Ibu kangen. Mata Nara berkaca-kaca. Ia hampir menoleh, hampir. Tapi Dharma menariknya kuat-kuat. Mereka berlari ke dapur. Pintu belakang terbuka sendiri sebelum mereka menyentuhnya. Di luar, halaman belakang gelap. Hujan turun mirip. Sumur tua di pojok halaman terlihat seperti lubang hitam. Nara berhenti. Ayah, Dharma ikut berhenti. Sumur itu seharusnya sudah tutup semen. Dharma sendiri yang menutupnya setelah Laras meninggal. Karena Laras pernah bilang suara-suara itu sering datang dari air tanah. Tapi malam itu penutup sumur hilang. Dari dalam sumur terdengar suara Laras. Di sini semuanya dimulai. Dharma menggenggam ponsel. Dan di sini juga akan selesai. Mereka mendekati sumur, setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahan kaki mereka. Dari dalam sumur terdengar banyak suara bercampur, suara Laras, suara anak kecil, suara nenek tua, suara Dharma sendiri, bahkan suara Nara. Nara, jangan percaya ayah. Nara, ibu sakit di bawah sini. Nara, tolong. Nara, kamu anak durhaka kalau membiarkan ibu sendirian. Nara menutup telinga, tapi suara itu masuk dari segala arah. Dharma mengangkat ponsel di atas sumur. Layar ponsel menampilkan ratusan file baru. Nama-namanya muncul terlalu cepat untuk dibaca. Beberapa memakai nama Nara, beberapa memakai nama Dharma, beberapa memakai tanggal yang belum terjadi. Satu file berhenti di layar. Namanya, besok Nara meninggal. Nara terisak. Dharma menatap layar itu lalu berkata keras, "Kamu tidak akan mengambil anakku." Dari dalam sumur suara Laras menjawab dengan lembut, "Dia bukan anakmu lagi kalau dia menjauh." Ponsel tiba-tiba panas. Dharma menjerit tapi tidak melepaskannya. Kulit telapak tangannya mulai melepuh. Nara mencoba membantu, namun Dharma mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh." Dari belakang mereka, pintu dapur terbuka lebar. Sosok Laras berdiri di ambang pintu. Ada sesuatu yang memakai bentuk Laras. Rambutnya panjang basah menutupi sebagian wajah. Baju tidur putih yang dikenakan sama seperti malam ia meninggal. Tapi tubuhnya terlalu tinggi, lengannya terlalu panjang, dan kakinya tidak menyentuh tanah. "Nara," katanya. Suara itu sempurna, sangat sempurna sampai menyakitkan. "Ibu cuma ingin dipeluk." Nara menangis. "Ibu!" Dharma menoleh dengan panik. "Jangan jawab!" Tapi kata itu sudah keluar.
ibu. Sosok di pintu tersenyum, bukan senyum laras. Gigi-giginya terlalu banyak. Tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalam sumur suara-suara tertawa bersamaan. Angin berputar kencang. Ponsel di tangan Dharma menyala putih terang. Nara, lari! Namun Nara tidak bisa bergerak. Sesuatu menarik suaranya dari dalam dada. Ia membuka mulut tapi tidak ada bunyi. Tenggorokannya seperti terasa kosong. Suaranya sedang dicabut oleh tangan yang tak terlihat. Sosok Laras melayang mendekat. Anak ibu akhirnya menjawab. Dharma melompat ke depan berdiri di antara sosok itu dan Nara. Ambil suaraku, katanya. Sosok itu berhenti. Nara menatap ayahnya dengan mata membelalak. Ya jangan, suaranya kembali tapi sangat lemah. Dharma tidak menoleh. Waktu itu aku yang membukakan pintu, katanya. Aku yang mengundangmu masuk, jadi ambil aku. Sosok Laras memiringkan kepala. Dari mulutnya keluar suara banyak orang. Dharma, kamu selalu ingin menjadi pahlawan terlambat. Dharma mengangkat ponsel tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke pintu pinggir sumur. Ponsel pecah. Pecahan plastik dan kaca berhamburan. Suara jeritan meledak dari dalamnya. Bukan satu suara, ratusan, ribuan, semua suara yang pernah ditiru, disimpan, dipakai untuk memanggil orang yang berduka. Sosok Laras menjerit tanpa membuka mulut. Dharma mengambil pecahan ponsel yang masih menyala, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Sejenak, semuanya diam. Lalu dari dasar sumur terdengar suara Laras yang asli. Bukan suara yang manis, bukan suara yang membujuk. Suara itu lelah, sedih, tapi hangat. Dharma, jangan ikut. Dharma membeku. Nara mendengar suara itu dan tahu, entah bagaimana, itu benar-benar ibunya. Untuk pertama kalinya malam itu, suara itu tidak meminta dibuka, tidak meminta dijawab, tidak meminta izin masuk. Suara itu justru meminta mereka pergi. Nara, panggil suara Laras dari dalam sumur. Dharma langsung menutup telinga Nara, tapi Nara menangis dan berbisik, aku tahu itu ibu. Suara dari sumur terdengar makin jauh. Jangan simpan rindu di tempat gelap. Rindu yang tidak dilepaskan bisa dipakai siapa saja. Angin berhenti. Sosok Laras di halaman belakang rumah mulai retak seperti bayangan di air. Wajahnya berubah-ubah. Laras, Sekar, nenek tua, Nara kecil, lalu wajah kosong tanpa mata. Dharma mundur menarik Nara. Tapi tanah di bawah kaki Dharma tiba-tiba amblas. Dari dalam sumur sesuatu rambut panjang hitam melesat keluar melilit pergelangan kakinya. Dharma jatuh. Nara menjerit dan memegang tangannya. Ayah! Dharma berpegangan pada batu pinggir sumur. Tubuhnya setengah tergantung. Dari bawah suara-suara kembali bangkit, marah dan lapar. Nara, tarik! Nara menarik sekuat tenaga. Tangannya sakit, kukunya patah. Hujan membuat pergelangan licin. Dharma mencoba naik, tapi lilitan hitam di kakinya semakin kuat. Lalu suara ibu yang asli terdengar lagi. Lepaskan Dharma. Dharma menangis. Nasra masih butuh aku. Kalau kamu jatuh, dia akan menyalahkan dirimu seumur hidupnya. Suara Laras berhenti sebentar. Kalau kamu hidup, jaga dia dengan jujur dan baik. Tiba-tiba lilitan hitam di kaki Dharma terbakar oleh cahaya pucat dari dalam sumur. Dharma berteriak dan menendang. Nara menarik dengan sisa seluruh tubuhnya. Akhirnya Dharma terlempar keluar, menindih tanah basah. Sumur itu mengeluarkan cerita terakhir. Panjang, menyakitkan. Lalu batu-batu di sekelilingnya runtuh ke dalam. Tanah menutup lubang itu seperti mulut yang dipaksa diam. Hujan berhenti. Lampu rumah menyala.
Di halaman belakang tidak ada sosok Laras, tidak ada ponsel, tidak ada sumur terbuka. Hanya Dharma dan Nara yang terbaring di tanah, basah, gemetar, dan untungnya masih hidup. Pagi harinya Dharma membawa Nara pergi dari rumah itu. Mereka tidak membawa banyak barang, beberapa pakaian, dokumen penting, foto Laras yang tidak terbakar, dan kotak kecil berisi surat-surat lama. Sebelum pergi, Nara berdiri di depan pintu kamar ibu yang akhirnya terbuka. Kamar itu kosong dan berdebu. Tempat tidur rapi, lemari tertutup, di meja rias ada cermin yang retak dari tengah. Nara mendekat dan melihat tulisan kecil di permukaan cermin. Bukan dari darah, bukan dari uap, seperti digores dari sisi dalam kaca. Maafkan, Ibu. Nara menyentuh tulisan itu. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia tidak merasa takut pada kamar itu. Ia cuma merasa sedih. Dharma berdiri di pintu. Kita harus pergi. Nara mengangguk. Mereka meninggalkan rumah menjelang siang. Tetangga melihat dari tirai balik tirai. Tapi tidak ada yang bertanya. Mungkin karena semua orang di sekitar rumah itu sudah tahu bahwa ada duka yang tidak boleh disentuh. Selama beberapa bulan setelahnya, hidup mereka perlahan membaik. Dharma mulai banyak bicara seperti biasa. Ia tidak lagi mengunci masa lalu di belakang kalimat pendek. Ia menceritakan tentang hal Laras, caranya tertawa saat gugup, kebiasaannya menyimpan uang di halaman buku resep, lagu favoritnya, ketakutannya pada cermin setelah setengah malam. Nara mendengarkan semuanya. Kadang ia menangis, kadang Dharma ikut menangis. Tetapi tidak ada lagi suara ibu dari balik pintu. Tidak ada lagi ponsel menyala sendiri. Tidak ada lagi jam berhenti di pukul 2:17. Setahun kemudian, pada hari ulang tahun Nara yang ke-14, Dharma memberinya sebuah ponsel baru. Bukan untuk mengganti apapun, kata Dharma. Cuma supaya kamu bisa hubungin ayah kalau lagi butuh. Nara tersenyum kecil. Malam itu, setelah makan kue sederhana, Nara duduk di kamar baru. Rumah kontrakan mereka jauh lebih kecil, tapi terasa lebih hangat. Tidak ada lorong panjang, tidak ada kamar terkunci, tidak ada sumur di halaman. Nara membuka galeri ponsel barunya. Dharma baru saja mengirim foto lama Laras yang berhasil ia pindai dari album keluarga. Di foto itu, Laras tersenyum sambil memeluk Nara kecil di taman kota. Matahari sore jatuh di rambut mereka. Nara memperbesar wajah ibunya dan tersenyum sambil menangis. Lalu ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk. Voice note. Pengirim ibu. Nara tidak bergerak. Darahnya terasa berhenti mengalir. Nama kontak itu mungkin ada. Dharma tidak pernah memasukkan nomor Laras ke ponsel baru itu. Nomor Laras sudah lama hangus dan tidak ada siapapun yang tahu mereka pernah mengalami apa. Notifikasi menampilkan durasi voice selama 17 detik. Yang mana tertanggal hari itu pada pukul 2:17. Nara menatap layar dengan napas tertahan. Di luar kamarnya, Dharma sedang mencuci piring sambil bersenandung pelan. Semuanya normal, semuanya aman. Tapi layar ponsel Nara menyala makin terang. Voice note itu berputar sendiri. Hening. Lalu terdengar suara Laras, sangat pelan. Nara, ibu bangga kamu tidak menjawab. Nara menangis tanpa suara. Kali ini suara itu terasa dingin, tidak membujuk, tidak memanggil dari balik pintu, tidak meminta dibuka. Hanya ada suara ibu, jauh dan lembut, seperti datang dari tempat yang tidak bisa disentuh lagi oleh ketakutan. Jangan cari ibu di rekaman lama. Jangan tunggu ibu di suara-suara gelap. Ibu sudah pergi. Tapi sayang ibu tidak ikut mati. Nara memeluk ponsel itu ke dada. Voice note itu hampir selesai. Kalau suatu hari ada suara ibu memanggil lagi. Rekaman berhenti sejenak. Suara Laras berubah menjadi bisikan yang nyaris hilang. Lihat dulu bayangannya. Voice note berakhir.
Nara duduk diam lama sekali, lalu ia menyadari sesuatu. Di layar ponsel, voice note dari ibu menghilang sendiri. Tidak ada file, tidak ada riwayat pesan, tidak ada nomor, seolah tidak pernah masuk. Nara bangkit perlahan dan menuju cermin kecil di sudut kamar. Ia berdiri di depannya, mengingat pesan terakhir itu. Lihat dulu bayangannya. Di cermin, Nara melihat dirinya sendiri. Wajah pucat, mata merah, rambut berantakan. Di belakangnya, pintu kamar tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Nara hampir menghela napas lega. Tapi kemudian ia melihat sesuatu di lantai pantulan cermin. Bayangan panjang berdiri di depan pintu. Padahal ketika Nara menoleh langsung, tidak ada apapun di sana. Bayangan itu tidak punya tubuh. Hanya bayangan, tinggi, diam, menunggu. Dari luar kamar terdengar suara Dharma. Nara, kamu baik-baik saja? Nara menatap pintu, lalu menatap cermin. Bayangan itu masih ada. Suara Dharma terdengar lagi. Nara, jawab ayah. Nara membuka mulut, hampir menjawab. Tapi di cermin, bayangan itu bergerak lebih dekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Dan kali ini suara Dharma dari luar kamar terdengar terlalu lembut, terlalu sempurna, terlalu mirip. Nara mundur pelan, menggenggam ponselnya. Ia tidak menjawab. Dari luar pintu, suara itu tertawa kecil. Tawa kecil pelan, bukan manusia sepenuhnya. Bukan tawa Dharma, bukan tawa Laras, bukan tawa anak-anak. Itu tawa sesuatu yang sudah sangat lama belajar menjadi manusia. Ketukan terdengar. Nara, kata suara di luar pintu. Sekarang ayah yang kedinginan. Di dalam kamar, Nara berdiri kaku, menatap bayangan tanpa tubuh di cermin. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti. Mereka memang berhasil menutup sumur. Mereka memang berhasil menghancurkan ponsel lama. Tapi ada hal yang tidak tinggal di tempat. Ada hal yang tinggal di rindu. Dalam dan selama manusia masih merindukan suara orang mati, sesuatu akan selalu punya cara untuk mengetuk pintu. Satu ketukan pintu terakhir sangat dekat. Kadang yang paling menakutkan bukanlah suara dari balik pintu, bukan ketukan di tengah malam, bukan bayangan yang berdiri di belakang kita saat bercermin. Yang paling menakutkan adalah rindu yang belum sempat dilepaskan. Karena rindu bisa membuat kita ingin percaya. Percaya bahwa yang memanggil adalah orang yang kita sayangi. Percaya bahwa yang datang adalah mereka yang sudah pergi. Padahal tidak semua suara yang kita rindukan benar-benar milik mereka. Jadi, kalau suatu malam ada suara lama memanggil namamu, suara yang lembut, terlalu dekat, terlalu sempurna, jangan buru-buru menjauh. Lihat dulu bayangan. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel Om Dramalogi dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar. Aku tidak akan menjauh. Karena mungkin saja cerita berikutnya bukan hanya untuk kamu dengarkan, tapi untuk menguji apakah kamu masih berani diam saat sesuatu mengetuk pintu.